Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang konsumen, produsen, dan efisiensi pasar yang beranggotakan Abi Zikril, Diana Herlin, saya sendiri Janatul Jasmine, dan Mahira Afia. Boleh di next? Nah, jadi di topik ini apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari tentang hubungan antara surplus konsumen dan hubungan kurva permintaan itu sendiri atau kurva demand. Terus juga kita akan membahas tentang surplus produsen yang nanti akan berkaitan tentang pembentukan kurva penawaran atau kurva supply. Dan yang terakhir kita akan masuk ke tema bagaimana cara agar sebuah pasar itu bisa terjadi efisiensi. Boleh di next? Oke, bahasan pertama yaitu willingness to pay atau WTP, artinya kesediaan untuk membayar. Tentunya seorang konsumen sebelum membeli barang, dia harus menetapkan anggaran yang dia miliki atau budget. Karena budget ini sendirilah yang disebut sebagai willingness to pay. Jadi willingness to pay adalah sejumlah uang yang mampu dibayarkan konsumen ketika membeli suatu barang. Jadi WTP ini juga bisa dijadikan sebagai patokan dari sisi konsumen untuk menilai dari suatu barang tersebut. Boleh di next? Nah, ini ada contoh kasus di mana harga iPod saat itu $200. Beli di sini disajikan tabel ya. Yang pertama ada Anthony. Anthony itu memiliki budgetnya $250, Chad $175, Flea $300, dan John $125. Nah, sehingga yang akan membeli iPod pada tingkat harga $200 tersebut adalah Anthony dan Flea. Nah, dia budgetnya mencukupi ya untuk membeli si iPod tadi. Sementara yang lainnya berarti tidak memiliki willingness to pay untuk membayar kepada sejumlah barang yang memiliki tingkat harga sedemikian. Boleh di next? Tentunya untuk membeli suatu barang pasti kita memiliki yang namanya surplus atau di ekonomi itu namanya surplus konsumen. Ibaratnya kalau mau beli barang ada kembaliannya, nah kembalian itulah yang disebut sebagai surplus konsumen. Dalam hal ini surplus konsumen atau di bahasa Inggrisnya consumer surplus rumusnya adalah WTP dikurangin harga. WTP min price. Nah, misal pada contoh soal berikut harganya adalah $260. Nah, sementara budgetnya Flea adalah $300, maka surplus yang didapatkan untuk membeli barang tersebut adalah $40. Jadi, total consumer surplus atau kelebihan dari pengembaliannya sebesar $40. Boleh di next? Nah, jika digambarkan pada kurva, kurva dari surplus konsumen ini berbentuk seperti tangga ya, staircase, yang dimana tiap-tiap harga dengan kuantitas itu menggambarkan sejumlah harga dengan kuantitas yang diminta oleh si konsumen. Tadi ketika misalnya harga suatu barang itu 300, maka yang membeli barang itu hanya Flea, karena hanya Flea aja tuh yang mencukupi untuk membeli barang tersebut. Ketika berada di harga 250, maka konsumen yang bersedia untuk membeli atau yang memiliki WTP adalah si Flea dan Anthony. Dan berikutnya, sehingga jika jika P-nya sama dengan 260, maka total consumer surplusnya tadi udah dihitung 40. Nah, bagaimana jika suatu harga itu ternyata diturunin jadi 220? Nah, ketika harga diturunin jadi 220 kan berarti ada beberapa orang yang ternyata sanggup untuk membeli sejumlah barang tersebut kan, karena budgetnya memenuhi. Sehingga ketika harga 220 yang mampu membeli iPod tadi adalah si Anthony, Flea, sama siapa nih? Anthony sama Flea ya. Jadi surplus konsumen yang didapetin adalah yang Flea tadi 300 dikurangin 220 dan yang Anthony 250 dikurangin. Jadi ini adalah hasil dari surplus konsumen dari tambahan dari kedua orang tadi. Jadi totalnya adalah $110. Boleh di next?
Nah, ternyata titik-titik yang menghubungkan antara willingness to pay seseorang pada tingkat harga dengan diminta tersebut, itu jika kita tarik garis lurus akan membentuk sebuah kurva permintaan individu atau kurva demand, gitu. Jadi dari titik-titik tangganya tadi dihubungin jadi garis kurva demand atau kurva permintaan, gitu ya. Boleh di-next? Nah, ternyata harga ini sangat mempengaruhi terhadap besaran dari surplus konsumen tadi. Kita lihat pada gambar 1 ketika P-nya sama dengan 30, Q-nya sama dengan 15. Dalam artian ketika 10, misalnya jumlah barang yang diminta adalah 15. Nah, ketika P-nya dinaikin, nah ketika harga itu dinaikin, pasti kan nggak semua konsumen bisa membeli pada tingkat harga tersebut kan. Maka jumlah barang yang diminta pun jadi ikut menurun, dan jika kita lihat nih besaran segitiga surplus konsumennya menjadi mengecil dari yang warnanya biru menjadi berwarna. Alasannya adalah pada garis hijau, pembeli yang tersisa harus membayar harga yang lebih mahal sehingga surplus konsumennya menjadi menurun. Sisanya yang ditandai dengan garis biru ini adalah pembeli yang meninggalkan pasar atau namanya dead weight close ya. Gitu. Jadi pembeli yang meninggalkan pasar karena sanggup untuk membeli barang pada tingkat harga tersebut. Oke, boleh di-next. Selanjutnya ada surplus produsen. Nah, sebelum lanjut ke surplus produsen, kita harus tahu dulu nih pengertian dari biaya. Biaya sendiri, pengertiannya ialah nilai segala sesuatu yang harus dikorbankan penjual dalam memproduksi suatu barang. Nanti ada kaitannya biaya antara surplus produsen sendiri. Boleh surplus produsen. Produsen sendiri ialah harga barang yang dijual oleh produsennya dengan biaya produksi barang tersebut. Atau lebih mudahnya itu, surplus produsen ialah keuntungan yang diterima oleh produsen atau penjual dalam sesuatu barang atau jasa. Selanjutnya, next. Nah, contohnya, misalnya ketika saya ingin mengecat rumah, maka saya akan mencari tukang cat. Kemudian mendapatkan 4, maka saya akan melakukan lelang dan didapati tidak sebagai berikut. Nah, pada dasarnya keempat pekerja atau tukang cat ini pasti mau menjual jasa, harga yang mereka terima lebih besar dari biaya penanganannya. Karena ingin mendapatkan pekerjaan, maka mereka akan bersaing menurunkan harga hingga batas minimal, yakni mendekati atau sama dengan kesediaan menjualnya. Nah, ternyata didapati biaya yang saya mau besar $600. Kalau dilihat dari ini tuh batas minimal minim harga yang ditawarin sama si penjualnya, yaitu ada Mary biayanya 900, Frida 800, 100, Grandma 500. Boleh di next. Nah, karena harga tadi yang saya mau itu 600, maka didapati data misal kan karena biayanya 600 nih, berarti otomatis bakalan yang di bawah bukan yang di atas 500 dong. Nah, sesuai data yang sebelumnya, kalau harga penawaran biaya yang dikeluarkan sebesar 500, itu tuh penawarannya 0, nggak ada yang mau. Nah, kalau misalkan di antara 500 sama 600, cuma Grandma yang mau. Dan kalau 600 sama 800, penawaran yaitu Georgia Grandma dan selanjutnya. Nah, ini karena biaya yang bersedia dibayarkan 600, maka cuma Grandma ini yang mendapatkan keuntungan atau surplus produsen karena biaya yang mau dikeluarkan Grandma itu masih lebih kecil dari biaya yang ditawarkan, yaitu sebesar 500. Dengan kata lain, si Grandma ini mendapatkan surplus produsen sebesar 100. Nah, terus ini nih karena surplus produsen ini kurva ini menggambarkan kurva penawaran mencerminkan biaya dari penjual. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur surplus produsen. Dengan kata lain, tinggi kurva penawaran
merupakan biaya yang harus dikeluarkan sama penjual, dan perbedaan antara harga dan produksi itu yang disebut dengan surplus produsen, atau yang ini nih, yang apa sih, kayak luas daerah yang warna pink sama warna peach orange gitu. Next. Nah, pada tabel yang pertama, pada kurva yang pertama, ini yang warna ungu itu disebut surplus produsen karena harganya itu apa namanya? Harganya di bawah apa sih, kayak minimal gitu. Pokoknya ini surplus. Nah, apabila harga naik itu surplus produsennya akan bertambah, dan kalau surplus produsennya harganya menurun, maka surplus produsennya akan menurun juga atau berkurang. Nah, kalau harganya naik ini, produsen lama bakalan dapat keuntungan baru, dan bakalan ada produsen baru yang mendapatkan keuntungan lagi atas kenaikan harga tersebut. Gitu. Selanjutnya ada efisiensi pasar, bisa di next. Ya, misal kayak ada suatu percakapan nih, kita sama stranger kan, misal ada teman kita nanya, "Mau nanya dong, surplus produsen sama konsumen itu apa?" Kan tadi udah jelasin kan, maka kita bisa jelasin balik kayak ya itu untuk dasar lah, sebagai dasar kita untuk mengkaji kesejahteraan produsen dan konsumen gitu kan. Terus dari tadi kita pelajarin gunanya buat apa gitu kan, kita udah pelajari. Nah, gunanya itu ya untuk menjawab suatu pertanyaan kalau apakah alokasi sumber daya itu ditentukan oleh pas. Nah, itu kita bakalan bisa jawab. Oke, bisa di next. Ya, di sini ada the benevolent social planner. Jadi kalimat ini ya berarti adalah kayak suatu analisis yang serba tahu. Maksudnya serba tahu tuh kayak tahu kayak seluk-beluk pasar kayak gitu. Terus kuat. Maksudnya kuat gimana? Maksudnya punya porsi lumayan besar lah dalam pasar seperti itu, dan juga bermaksud baik untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Nah, jadi kita memiliki banyak pertanyaannya di sini kayak apa yang harus social planner lakukan, ya kan? Terus kayak membiarkan penjual dan pembeli untuk nemu titik seimbangnya sendiri kayak gitu. Terus atau pertanyaan terakhir, apa dia bisa ningkatin kesejahteraan dengan ngubah hasil pasar kayak gitu. Ya, bisa di next. Ya, di sini kita apa namanya? Kita bahas ulang. Dia dijelasin surplus konsumen dan produsen dijelasin secara terpisah. Di sini saya bakal coba rangkum ya secara singkat. Jadi surplus konsumen itu rumusnya ya harga beli kurangin harga pasar. Itu secara rumus. Tapi kalau secara konsep surplus konsumen tuh benar ya, tadi kata teman saya itu Janatul Jasmine, beliau mengatakan surplus konsumen tuh ketika kita mendapat kembalian, tapi tidak semua kembalian itu surplus konsumen. Kenapa? Karena modelnya gini nih surplus konsumen. Olahraga capek banget gitu kan, mau minum yang kayak es jeruk lah, Minute Maid ya, sebutnya kayak gitu. Kita punya budget 10.000, ya gimana caranya nih 10.000 yang kita punya ini dapat satu Minute Maid. Ternyata harga pasar Minute Maid nggak 10.000, misal 5.000. Nah, itu yang dinamakan dengan surplus konsumen kayak gitu. Beda halnya kalau kita emang udah ngebudgetin nih, ntar buat Maid 5.000 tapi terus buat yang lain misal buat beli roti 2.000. Nah, itu udah ada budgetnya kan emang. Jadi itu bukan surplus, kayak emang kita udah tahu gitu. Jadi surplus tuh kayak kita udah segini tapi masih ada lebihnya. Nah, kayak gitu. Itu surplus ya. Kalau surplus produsen kayak tadi yang dijelasin oleh dia bahwa kita nih sebagai penjual memproduksi suatu barang misal di harga A, ternyata harga pasar di harga B, harga B lebih tinggi dari harga A ya. Misal kita produksi barang total costnya cuma 1 juta, ternyata harga pasarnya 2 juta. Nah, itu surplus produsen, profit bisa dibilang. Oke, jadi surplus produsen itu rumusnya harga pasar dikurang biaya penjualan ya. Kayak gitu. Itu rumus profit. Nah, kalau total surplus kayak harga beli dikurang biaya produksi, ataupun kalau total surplus juga bisa kita dapetin dari surplus A ditambah surplus B kayak tadi yang dia jelasin ataupun jadi jelasin. Oke, bisa di next.
efisiensi pasar itu merupakan suatu kayak pengalokasian sumber daya memaksimalkan total surplus yang diterima oleh maksudnya gimana? Maksudnya adalah kayak antara penjual dan pembeli tuh sama-sama mendapatkan surplus. Gimana caranya? Itu yang dinamakan efisiensi pasar. Jadi alokasi surplus produsen sama konsumen itu seimbang, nggak ada yang dititik beratkan kayak gitu. Nah, yang pasar yang tidak efisien. Maksudnya pasar tidak efisien gimana? Maksudnya tuh kayak ya yang tadi saya bilang, yang keuntungan tuh cuma ada di pembeli atau keuntungan cuma ada di penjual kayak gitu. Contoh nih, ada contoh. Coba boleh tolong ke bawahin. Ya, misal ada masuk nih, misal ada suatu pasar masuk nih penjual baru dengan cost terendah. Ya kalau ada penjual baru terus cost rendah ya otomatis dia laku dong. Nah, penjual yang lama tuh yang dengan cost yang bisa dibilang yang harusnya tadinya normal terus jadi kategori tinggi gara-gara ada cost rendah, ya dia mau gak mau harus pindah dong dari high cost ke low cost. Mau gak mau tuh dia harus nurunin harga dia kayak gitu. Jadi nggak efisien dong kayak gitu. Oh, contoh harga dua. Contoh dua, harga dua data. Contoh dua ya. Misal kayak ada pembeli nih. Pembeli masuk suatu pasar dengan budget tertinggi, ya kan? Harusnya budget misal harga pasar tadi 5.000, tapi ada pembeli yang dia udah ngebudgetin buat beli itu udah nih 50.000 aja. Kan yang orang-orang kayak penjual pasti mau dong barangnya satu barang dijual dengan harga 50.000 kayak gitu kan. Pasti dia bakal naikin harganya gitu kan. Terus otomatis yang konsumer yang tadinya apa namanya low budget bakalan pindah dan itu akan efisien ya kayak gitu. Bisa di next. Ya, ini ada keadaan yang efisien. Jadi tingkat kesejahteraan berbeda dari setiap. Ya, itu sebenarnya wajar sih ya. Kalau di real life juga seperti itu. Oke, bisa next. Mengevaluasi keseimbangan pasar. Ya, kata Upin Ipin, surplus konsumen terjadi ketika budget ada di atas harga pasar dan di bawah kurva demand. Nah, gimana tuh maksudnya? Nanti bakalan kita jelasin lagi. Kalau kita lihat kurvanya bakalan lebih jelas. Terus kata Mail juga nih, surplus produsen terjadi ketika cost produksi lebih kecil dari harga pasar dan di atas kurva supply. Oke, bisa di next. Nah, ini dia. Kok surplus konsumen dia adanya di atas harga pasar kan? Budget kita ada di atas harga pasar. Itu bisa kita lihat dengan titik P1 ya, teman-teman. Nah, itu adalah sedangkan P itu equilibrium kan harga pasar. Nah, dia ada di bawah kurva kurva demand, ya kan? Ada di bawah kurva demand tuh, ada di sebelah warna kuning. Ya, itu adalah surplus konsumen. Kalau surplus produsen, dia adanya di atas kurva supply atau kurva penawaran. Maksudnya gimana? Cost-nya itu di P2 ya. Itu P2 itu adalah cost kita sebagai produsen. Sedangkan kalau PE itu adalah tadi equilibrium. Nah, jarak antara P2 dan PE itu adalah surplus produsen. Kalau jarak antara P1 dan PE itu adalah surplus konsumen. Oke, bisa di next. Hmm. The three insight of market outcome. Asik. Apa nih? Ya kan? Alokasi penawaran. Jadi alokasi penawaran tuh kayak pasar bebas akan menawarkan kepada pembeli dengan bayar tertinggi. Jangan dong. Siapa sih ya kan kayak penjual yang nggak mau untungnya banyak gitu kan. Tapi di sini tuh alokasi penawaran. Jadi apa namanya produsen tuh ditahan biar nggak selalu menjual ke penawar tertinggi kayak gitu. Terus alokasi permintaan. Pasar bebas meminta kepada penjual dengan kos produksi terendah. Ya, gini maksudnya kita sebagai pembeli, ya siapa sih nggak mau dengan kita mau beli mobil misalnya harganya tadinya berapa juta ya, 200 juta gitu misalkan. Jadi harga 50 juta gitu, tapi bukan mobil yang lama ya, tapi kayak mobil yang baru 50 juta ya siapa gitu kan yang nggak mau kayak gitu. Terus barang maksimal terjadi ketika apa? Ketika pasar bebas itu menghasilkan kuantitas barang yang maksimal dari total surplus. Jadi bisa dikatakan kayak balance gitulah intinya. Oke, bisa di next. Ya, ini bisa bisa teman-teman lihat walaupun sedikit. Oke, bisa kita baca pelan-pelan ya. Pertama kita lihat garis yang biru dulu ya. Yang garis biru tuh ada kurva demand ya. Kurva demand juga ada dua anak panah kan. Kita baca dari yang apa namanya titik atas dulu tuh. Value to buyers itu adalah harga pembeli. Harga budget awalnya kayak gitu, ya kan? Dia adanya di atas harga pasar dong. Tapi ketika kita pindahkan
tuh ada bacanya value to buyer is less than cost to sellers. Budgetnya ada di bawah harga pasar. Nah, kalau budget ada di bawah harga pasar ya otomatis nggak ketemu dong sama titik equilibriumnya dan itu pasti nggak bakalan apa namanya kebeli gitu loh barang yang mau dibeli. Begitu juga dengan yang sellers gitu loh. Dia juga nggak bakalan ketemu tuh titiknya kalau dia misal cost productionnya ada di atas harga pasar. Kayak ibaratnya dia, aduh cost productionnya gue tapi harga pasarnya cuma 20.000, wah rugi dong. Makanya itu nggak bakalan ketemu kayak gitu teman-teman. Bisa di next. Ya, ini what if ya, apa yang terjadi kalau diktator menguasai pasar dan ini pernah dijelaskan Anwar, itu nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Sekalinya bisa, itu bakalan runtuh. Contoh Uni Soviet. Ya, itu kan diktator banget ya. Ataupun kayak, ya pokoknya Uni Soviet contoh salah satu contoh besarnya ya. Pengen menguasai pasar gitu kan, sosialis, ya ujung-ujungnya bakalan runtuh juga. Ujung-ujungnya kayak kekuatan invisible hand itulah yang menurut saya dan juga teman-teman di sini terbaik gitu. Karena pasar itu bisa bergerak sendiri. Artinya itu kesepakatan ya antara penjual dan pembeli kan harga bahan baku juga relatif gitu bisa naik bisa turun kayak gitu. Ya, ini teori yang dia ada yang di apa namanya dikumandangkan bukan dikumandangkan dikutip ya diucapkan oleh Adam Smith. Oke bisa di next. Ya ini bisa di next saja. Oke bisa dilanjutkan oleh Zisha. Nah, kegagalan pasar itu mengacu pada kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja, sehingga menciptakan ketidakefisienan di pasar. Pasar persaingan mengarah pada kegagalan pasar karena pemain memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Nah, efeknya jika terjadi kegagalan pasar, gagal mencerminkan semua biaya dan manfaat bagi produsen dan konsumen. Secara keseluruhan, pasar tidak menghasilkan yang memberikan manfaat secara sosial optimal baik bagi produsen maupun konsumen. Kegagalan pasar akhirnya memunculkan inefisiensi alokatif, di mana konsumsi barang berlebih atau kurang. Nah, penyebab dari kegagalan pasar ada 5. Ada eksternalitas, kekuatan monopoli, barang publik, kontrol harga, dan ketidaksempurnaan informasi. Yang pertama ada eksternalitas. Eksternalitas itu akibat yang dirasakan oleh pihak ketiga karena aktivitas pihak pertama dan kedua. Namun pihak menerima kompensasi dari efek tersebut. Nah, eksternalitas itu dibagi 2. Jadi positif negatif. Nah, kalau positif itu memberikan efek positif kepada pihak ketiga. Contohnya nih, pengusaha madu dan pengusaha bunga. Pengusaha madu kan mau menjual madu ke konsumen. Nah, jadi dia membuat sarang lebah yang besar agar mendapatkan jumlah madu yang banyak juga. Keuntungannya bukan hanya untuk si pengusaha madu saja, melainkan si pengusaha bunga juga mendapatkan keuntungan karena si lebah juga berkunjung ke si pengusaha bunga dan lebah tersebut membantu bunga untuk proses penyerbukan. Jadi bukan hanya pengusaha madu dan pembeli madu saja yang diuntungkan, tetapi si pengusaha bunga atau pihak ketiga juga diuntungkan. Contoh lain dari eksternalitas positif itu ada penanaman pohon. Lalu ada eksternalitas negatif. Contohnya itu rokok. Jadi si pabrik sebagai produsen dan orang yang membelinya sebagai konsumen. Saat orang tersebut merokok, ia tidak hanya merusak dirinya, tapi juga merusak diri orang lain karena menghirup asap rokok tersebut, sehingga menimbulkan efek negatif bagi si pihak ketiga atau orang yang menghirup. Contoh lainnya ada asap kendaraan, anjing menggonggong. Lalu ada kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli muncul ketika perusahaan memiliki kekuatan atas harga. Misal monopoli, ia sebagai satu produsen, cuma dia doang yang memproduksi. Contohnya listrik dari PLN. Karena itu ia bisa mengubah harga sesukanya kecuali kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dia nggak bisa. Lalu monopolistik, ia bisa menetapkan harga di atas harga pasar dengan mengontrol penawaran dan permintaannya. Mengontrol dari segi penawaran bisa dilakukan apabila pembelinya sedikit tetapi barang yang ditawarkannya banyak, akibatnya harga turun, dan begitu juga sebaliknya. Apabila penawarannya sedikit dan pembelinya banyak, maka harganya akan naik. Lalu yang ketiga ada barang publik. Barang publik adalah jenis barang yang memiliki sifat non-rival sekaligus non-eksklusif. Kita tidak dapat mencegah orang lain dari menggunakannya.
apakah mereka membayar atau tidak. Dan ketika kita mengkonsumsi barang publik itu tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Contohnya itu ada penerangan jalan, jalan raya, dan taman umum. Yang keempat ada kontrol harga. Kontrol harga itu pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga untuk beberapa barang dan jasa. Dua jenis kontrol harga oleh pemerintah adalah harga dasar atau price floor dan harga plafon, yaitu price ceiling. Selling price itu karena harga terlalu tinggi maka ditetapkan kebijakan harga maksimum. Tujuannya untuk melindungi konsumen dan efeknya menimbulkan kelebihan permintaan. Contohnya itu harga apartemen. Lalu ada floor price. Karena harganya terlalu rendah, maka ditetapkan kebijakan harga minimum yang tujuannya untuk melindungi produsen dan efeknya menimbulkan kelebihan penawaran. Contohnya upah minimum. Lalu yang terakhir ada ketidaksempurnaan informasi. Informasi pasar penting untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Ketika masing-masing pihak memiliki informasi yang kurang, salah satu pihak dapat memengaruhi keseimbangan pasar untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Dari pihak pembeli, kurangnya informasi mungkin menyebabkan mereka harus membayar harga yang lebih tinggi daripada seharusnya. Sementara itu, bagi pihak penjual, kurangnya informasi dapat membuat mereka menjual harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Itu tentu saja mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka peroleh. Lalu solusinya itu, pemerintah dapat melarang mobil dengan usia tertentu beroperasi di kota. Lalu peraturan anti monopoli dan mengubah perilaku konsumen dan produsen melalui harga jual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.